Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, malam hari ini channel Ki Alit Official akan selalu memberikan kisah-kisah misterius atau kisah-kisah mistis, tapi kisah yang nyata yang pernah dialami oleh seseorang. Karena banyak orang-orang yang pernah bercerita kepada saya dengan mengalaminya masing-masing. Oke teman-teman semuanya, malam hari ini saya akan memberikan kisah mistis. Kisah satu tempat pemuja. Konon katanya tempat pemuja ini tempat yang ampuh. Bahkan bisa bikin orang kaya, bisa bikin orang ini sakti. Waduh, hebat sekali. Apakah teman-teman semuanya meyakini? Oke teman-teman, kita dengarkan awal dari kisah misteri tempat pemuja ini. Teman-teman semuanya, awal kisah tempat pemuja ini terkenal di kalangan masyarakat ini bahwa tempat ini adalah tempat untuk bersemedi. Ketika seseorang sudah bersemedi di tempat ini, seseorang ini akan menjadi orang yang kaya atau menjadi orang yang sakti atau lain-lain. Ketika niatnya apa bersemedi di tempat pemuja ini. Waduh, kalau menurut saya tempat bersemedi itu yang paling bagus adalah di masjid. Betul nggak? Kita bisa iktikaf, kita bisa berzikir, ngawirit. Wah. Suatu hari ada seseorang laki-laki. Seorang laki-laki ini terpuruk dalam kehidupannya, salah satunya dalam ekonomi. Karena dia sudah buntu dalam ekonominya, maka seorang laki-laki ini memutuskan untuk mengambil jalan yang pintas atau jalan yang instan. Menurut seorang laki-laki, inilah jalan satu-satunya untuk solusi kehidupan kita, untuk memperbaiki ekonomi dia. Akhirnya seorang laki-laki ini datang ke tempat pemujaan ini. Yang dikatakan tempat pemujaan ini adalah tempat satu-satunya yang mujarab untuk orang yang ingin menjadi orang kaya melalui tempat pemuja ini. Wah, mantap sekali. Datanglah seorang laki-laki. Akhirnya seorang laki-laki ini datang ke tempat pemuja ini. Dia mulai bersemedi di waktu malam hari, sampai dia berijam-ijam di tempat itu. Tempat bersemedi ini hanyalah batu. Tapi di tempat batu-batu itu banyak sesajen-sesajen. Dia memulai dengan semedinya. Pada akhirnya banyak makhluk-makhluk jin berdatangan kepada mereka untuk menawarkan, mewujudkan diri si makhluk jin ini untuk menipu seorang laki-laki ini. Karena jin yang jahat itu adalah tujuannya untuk menipu tipuan muslihat yang manusia yang lemah imannya. Pada akhirnya seorang laki-laki ini didatangi sesosok makhluk yang gede kayak genderuwo.
Mau apa kamu kesini datang ke tempat saya ini? Kamu ingin kaya? Ya, Ki, saya ingin kaya. Saya ingin untuk memperbaiki ekonomi Ki saya. Ditawarkan oleh sesosok makhluk goib ini, tetapi sesosok makhluk goib yang menyeramkan ini akan melaksanakannya, tapi ada satu syarat untuk bisa mencapai kekayaan itu. Apa itu syaratnya? Satu, Anda harus bersekutu dengan saya, kata makhluk jin yang menyeramkan. Harus ada perjanjian. Yang kedua, jika saya, kata makhluk jin, menginginkan sesuatu, Anda harus memenuhinya. Entah itu keinginan apa yang diinginkan oleh makhluk jin itu. Yang intinya dia akan mengambil resiko di antara keluarganya. Karena seorang laki-laki ini tidak ada lagi jalan karena pikirannya sudah buntu. Dia langsung menerima tantangan persyaratan dari makhluk jin itu. Deal. Dalam kesimpulan kisah ini, beberapa hari kemudian bukan tambah kaya seorang laki-laki ini dalam kehidupannya. Ekonominya bertambah, tetapi malah tambah terpuruk dan tambah jauh. Bahkan tidak sama sekali melaksanakan ibadah. Sampai ibadah pun malas-malasan. Akhirnya seorang laki-laki ini tertipu oleh makhluk jin yang menyeramkan ini. Karena perjanjian tidak bisa dibatalkan. Akhirnya seorang laki-laki ini dipinta oleh makhluk jin yang menyeramkan untuk melaksanakan keinginan makhluk jin. Apa itu keinginannya? Saya ingin anak Anda. Anak Anda harus diambil sama saya. Dia langsung tidak terima. Akhirnya makhluk jin ngamuk, marah-marah kepada seorang laki-laki karena dia tidak punya benteng, apalagi dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sudah jauh. Akhirnya seorang laki-laki ini mengalami kesakitan, sakit-sakitan karena ada unsur efek dari makhluk jin yang menyeramkan tadi karena tidak melaksanakan perjanjian itu. Oke teman-teman semuanya, dalam kesimpulan kisah mistis ini, akhirnya seorang laki-laki, kaya tidak, resiko iya, yang dialami oleh seorang laki-laki. Akhirnya semua keluarganya merasakan kesakitan akibat efek dari unsur makhluk jin yang jahat ini. Oke teman-teman semuanya, saya mengingatkan kepada semuanya, jangan sekali-kali Anda mempercayainya, apalagi sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalami kesulitan atau masalah-masalah besar dalam ekonomi, kita harus tetap tegar, tawakal, sabar, ikhlas. Kita harus tetap memperbanyak doa.
kita harus tetap belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita tidak tersesat dalam kehidupannya. Sekian sekilas info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.